akan presentasikan apa itu fotodioda. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Firda Aulia. Saya Haryani Bu. Saya Muhammad Alfred Daksan. Untuk pengertian fotodioda akan dijelaskan oleh Haryani dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fotodioda. Di mana fotodioda itu adalah satu jenis dioda yang resistansinya berubah-ubah. Kalau cahayanya yang jatuh pada dioda berubah identitasnya. Semakin kuat cahaya yang jatuh pada dioda, maka semakin kecil nilai tekanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar. Kemudian fungsi fotodioda, di mana fungsi fotodioda ini adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat diidentifikasi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya inframerah, cahaya tombak ultraviolet sampai dengan sinar X. Kemudian selanjutnya prinsip kerja dari fotodioda ini yaitu fotodioda mempunyai respon 10 kali lebih cepat daripada fototransistor. Kemudian yang kedua, dikemas dalam plastik transparan yang dijual berfungsi sebagai lensa sebagai berikut. Dan kemudian selanjutnya lebih dikenal sebagai lensa flash dan optik fiber. Yang keempat yaitu penerimaan inframerah juga dipengaruhi oleh optik area dan reset time aplikasi. Kemudian dioda sebagai kondisi open circuit jika dianalogiskan seperti saklar, dan fotodioda sebagai closed circuit jika dianalogikan seperti saklar. Kemudian bahan dari fotodioda itu dilanjutkan oleh Firda. Untuk bahan dari fotodioda yaitu ada silikon atau SI. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling umum digunakan untuk membuat fotodioda. Silikon juga memiliki sensitivitas yang baik pada rentang panjang gelombang cahaya tampak atau visible light. Silikon memiliki energi gap sekitar 1,1 eV sehingga dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang hingga sekitar 1100 nm. Untuk bahan fotodioda yang kedua ada arsenida gallium atau disingkat GaAs. Arsenida gallium adalah bahan semikonduktor yang juga digunakan untuk membuat fotodioda. Fotodioda berbahan arsenida gallium memiliki sensitivitas yang baik pada rentang panjang gelombang inframerah, dekat dan inframerah. Arsenida gallium juga memiliki energi gap sekitar 1,43 eV sehingga dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang hingga sekitar 870 nm. Bahan fotodioda yang ketiga ada germanium. Germanium adalah bahan semikonduktor lain yang juga digunakan untuk membuat fotodioda. Germanium memiliki sensitivitas yang baik pada rentang panjang gelombang inframerah dekat dan infrared. Germanium memiliki energi gap sekitar 0,67 eV sehingga dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang hingga sekitar 1800 nm. Untuk bahan terakhir dari fotodioda ada indium gallium arsenida. Indium gallium arsenida memiliki sensitivitas yang baik pada rentang panjang gelombang inframerah. Indium gallium arsenida memiliki energi gap yang dapat diatur sesuai dengan komposisi indium sehingga dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang hingga sekitar 1700 nm. Untuk gambar dan simbol fotodioda dapat dilihat gambar fotodioda serta simbol dari fotodioda. Penggunaan fotodioda dalam rangkaian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan fotodioda dalam rangkaian. Pada fotodioda arus listrik mengalir bila diberikan cahaya pada permukaan PN junction surface, di mana anoda dihubungkan dengan tegangan plus dan kathode
katoda dengan bersimbol minus dengan nilai tegangan tertentu dan bila tingkat cahaya di ruang arus listrik berubah sesuai dengan banyaknya cahaya, pembatasan potensi listrik dibuat dalam permukaan PN junction dan menjadi lebih besar bila tegangannya yang diberikan dibalik kemudian menjadi isolator. Bila cahaya diberikan pada permukaan PN junction, perubahan terjadi pada permukaan junction secara spontan. Elektron dan hal diaktifkan oleh energi cahaya cukup lama dari luar dengan positif, ion pada sisi N dengan negatif, ion pada sisi P. Hole dan elektron bebas dipisahkan dari gerakan spontan. Ion-ion kemudian arus listrik tersebut mengalir. Gambar penggunaan fotodioda dalam rangkaian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.